Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safran Gibran. Saya dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Kali ini saya membuat video ini menjelaskan kepada teman-teman semuanya sedikit saja tentang eksistensialisme dari seorang Heidegger Martin. Jadi Heidegger, referensi ini saya dapatkan berdasarkan dari buku Philosophy in the Modern World yang ada pada edisi keempat, karya dari Anthony Kenny, yaitu bertepat pada halaman 83 sampai 87. Mungkin teman-teman kalau ingin cek silakan. Kemudian sebelum kita masuk ke bagian eksistensialisme, jadi saya akan menjelaskan sedikit saja biografi tentang siapa sih Heidegger Martin ini. Heidegger Martin ini lahir pada tanggal 26 September 1889 dan beliau wafat pada tahun 1976. Heidegger Martin sendiri ini lahir dan besar tumbuh di wilayah selingkungan itu orang-orang yang sangat pemikiran saintis, sehingga pada masa itu spiritual itu sangat menurun, sehingga ya kalau dibilang rata-rata pengetahuan itu lebih condong ke dunia saintis. Baik teman-teman, kali ini saya akan masuk sedikit saya tentang eksistensialisme Heidegger Martin. Heidegger ini saya masukkan, yang saya akan jelaskan ini hanya bagian inti saja dari buku tersebut sebagai tugas untuk mata kuliah saya, yaitu filsafat nilai. Baik, 2 tahun sebelum itu, salah satu murid dari yang mungkin kita kenal yang bernama Edmund Husserl, yaitu yang dikenal sebagai bapak fenomenologi, itu salah satu murid itu menciptakan buku dengan judul Sein und Sein. Buku tersebut sangat laris terpasasa karena buku itu menjelaskan tentang bagaimana fenomenologi itu berada di pemahamannya ada di setengah-setengah saja masyarakat yang memahaminya. Oleh karena itu pemahaman ini dijelaskan di dalam buku Sein und Sein. Tetapi yang paling penting dalam hal ini adalah Husserl sendiri itu menemukan kerangka berpikir atau metode-metode dari Descartes. Beliau menemukan kerangka berpikir Descartes, yaitu yang ada memiliki dua konsep. Yang pertama kesadaran, yang kedua realitas. Tetapi Husserl sendiri itu mengambil pokok inti utama hanya satu, yaitu kesadaran, karena bagi dia penting untuk fenomenologi itu sendiri. Sedangkan daripada itu Heidegger Martin sendiri mengatakan bahwasanya dasar dari fenomenologi itu adalah being atau sein, di mana being atau sein ini adalah dasar atau yang artinya adalah keberadaan atau ada. Itu sangat penting di dalam fenomenologi itu sendiri. Karena itu Heidegger sendiri itu ingin kembali ke masa sebelum Descartes, yaitu pada zaman Plato maupun Aristoteles. Dia menggunakan kosa-kosa kata yang lebih condong ke belakang. Oleh karena itu Heidegger itu menciptakan satu kata yang bernama adalah das Sein, atau yang kita kenal dengan das In, ya. Itu kata dari bahasa Jerman yang berarti keberadaan atau ada. Timbulnya kata dari das Sein ini sangat menimbulkan curiga, karena bahwasanya kata ini banyak mencurigakan karena bahasa ini sangat sama dengan Rascogitan. Oleh karena itu Heidegger sendiri menjelaskan bahwasanya ini sangat berbeda dengan Rascogitan. Dia ini lebih condong ke Rascuran. Seperti kita ketahui bahwa Rascogitan dan Rascuran adalah Rascogitan adalah berpikir, sedangkan Rascuran ini adalah kepedulian. Oleh karena itu dia menjelaskan sedikit bahwasanya itu semua dijelaskan hanya untuk di Rascuran, tidak untuk Rascogitan. Kemudian Heidegger sendiri itu yang paling penting, Heidegger itu pada awalnya menciptakan desain itu memiliki 3 aspek utama. Yang pertama itu etunement. Etunement itu yang berarti sebagai menarik atau suatu perasaan atau suasana hati yang menggambarkan pada saat itu. Seperti contohnya membosankan, menarik, ataupun mengkhawatirkan. Yang kedua adalah yang dijelaskan di sini, yaitu diskursif. Diskursif itu apa? Diskursif itu merupakan suatu wacana yang ada untuk menjelaskan bahasa budaya kepada orang lain. Lebih
lorong ini maksudnya desain ini lebih condong dia itu di wilayah kebudayaan. Yang ketiga adalah pengertian dari desain itu sendiri secara khusus. Pengertian secara khusus ini dia ini lebih condong untuk masuk kepada tujuan kegiatan, yaitu pada apa yang dia tujukan. Dia merumuskan bahwasanya desain ini untuk terus maju untuk sampai ke memikirkan tentang kegiatan untuk sampai kepada pemahamannya atau tujuan apa yang mereka bentuk. Itu dari pertama. Yang kedua, yang berikutnya adalah dari salah satu karangan ini, meskipun desain ini beroperasi di bidang biologis, sosiologis, dan budaya, tidak ada yang namanya sifat manusia dimunculkan situ atau aktivitas individual manusia. Tetapi karena dia punya teori tentang desain ini menunjukkan keberadaannya atau adanya, kata dari ada desain terbentuk, makanya dia itu ditetapkan sebagai bapak eksistensialisme, Heidegger Martin ini sendiri. Yaitu Heidegger Martin sendiri pun akhirnya menciptakan satu karya bukunya lagi yang berjudul Being and Time. Being and Time ini sangat sulit dimengerti oleh beberapa orang menengah aja, itu sangat susah untuk diartikan. Oleh karena itu hanya beberapa saja orang yang mampu untuk mengetahui dari buku tersebut. Sebagai karya fenomenologi itu, Saint Unzen ini lebih terkenal dibandingkan fenomenologi karya seorang gurunya. Tetapi sayangnya Saint Unzen ini sangat fenomenologi ini tenggelam. Akhirnya mereka Husserl dan Heidegger Martin akhirnya tidak berhubungan baik. Oleh karena itu dia pada tahun 1929 Heidegger pun diganti oleh muridnya sendiri, Heidegger Martin. Husserl digantikan oleh Heidegger Martin untuk menjadi rektor di Universitas Freie di Freiburg pada tahun 1933. Ia menjadi rektor di universitas itu, dan pada pidatonya pertama kali setelah dia dilantik pada bulan Mei itu pada tahun 1933, ia itu bekerja sama dengan Nazisme sehingga anggota perpustakaan dan orang-orang dari fakultas Yahudi pada saat itu dikeluarkan. Yang sebagainya ketika dia dikeluarkan, akhirnya profesor ini pun di dalam fakultas Yahudi itu ada gurunya sendiri di situ, ada Husserl di dalam, sehingga dia tetap mengeluarkan gurunya dari universitas itu dan para pengikut-pengikutnya. Oleh karena itu Heidegger Martin ini diusir dan dia dilarang untuk mengajar di universitas itu dari tahun 1945 sampai 1950. Namun pemikirannya itu sangat menyebar luas di wilayah itu, di sekitar kompleks dari universitas itu. Tetapi ajalnya duluan menjemput, jadi dia meninggal. Setelah dia meninggal pun pemahamannya atau ilmu itu masih sangat berkembang di wilayah tersebut. Dia meninggal pada tahun 1976. Mungkin teman-teman itu saya dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.